Selamat datang di modul 6, kegiatan belajar 2, pokok materi DNA rekombinan. Dalam sel, terdapat organel yang menyimpan berbagai informasi penting tentang sel, serta memiliki perintah dalam menjalankan metabolisme sel. Organel tersebut adalah nukleus. Di dalam nukleus, terdapat komponen penyimpan informasi, yang kita sebut dengan DNA. Pada DNA, terdapat gen, yang menjalankan berbagai fungsi sel. Gen, terdiri dari komponen kimia, yang disebut dengan nukleotida. Nukleotida, terdiri dari sitosin, timin, guanin, dan adenin. Komponen inilah yang membawa informasi penting di dalam DNA. Untuk memperoleh gen yang diinginkan dari dalam DNA, maka DNA harus diisolasi terlebih dahulu. Isolasi DNA, pada prinsipnya adalah, menghilangkan segala komponen di dalam sel, selain DNA, dengan cara melisiskan sel, memisahkan DNA dari komponen sel lainnya, dan presipitasi DNA. Gen, dapat dimasukkan ke dalam sel inang, dengan menggunakan vektor. Vektor yang paling umum digunakan adalah plasmid bakteri. Bakteri memiliki ekstra kromosomal, yang disebut dengan plasmid. Bakteri memiliki kemampuan untuk mentransfer plasmid melalui mekanisme konjugatif dari satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya melalui pilus. Untuk membuat DNA rekombinan, kita membutuhkan DNA plasmid, DNA sel, dan gen interes. Untuk mengisolasi gen interes dari DNA sel, dan menyisipkannya ke dalam plasmid, maka kita menggunakan enzim restriksi, untuk memotong DNA dan gen tersebut. Enzim restriksi adalah enzim yang dapat memotong DNA pada wilayah pemotongan spesifik. Terdapat banyak jenis enzim restriksi dengan wilayah pemotongan yang berbeda-beda. Enzim restriksi akan memotong DNA pada wilayah spesifik seperti gunting yang memotong kertas. Enzim restriksi sering disebut juga sebagai gunting biologi. DNA sel dan DNA plasmid harus dipotong menggunakan enzim restriksi yang sama. DNA sel dan DNA plasmid yang dipotong menggunakan enzim restriksi yang sama akan menghasilkan pola pemotongan yang sama pula. Pola pemotongan yang sama, yang dibentuk pada DNA gen dan DNA plasmid, akan memperbesar kemungkinan DNA plasmid dan DNA gen menyatu, untuk membentuk DNA rekombinan. Perlekatan antara DNA gen dan DNA plasmid dieratkan dengan menggunakan enzim DNA ligase untuk membentuk ikatan fosfodiester antar nukleotida. Terbentuklah DNA rekombinan. Oleh karena DNA rekombinan terbentuk di plasmid, maka disebut dengan plasmid rekombinan. Plasmid rekombinan, yang membawa gen yang disisipkan, akan dimasukkan ke dalam sel inang target dengan menggunakan bakteri vektor. Bakteri vektor yang paling umum adalah Agrobacterium tumefaciens, yang secara alami menginfeksi tanaman di sekitar perairan, dengan menyisipkan kopi plasmidnya, sehingga menyebabkan tampilan seperti tumor pada tanaman. Karena menyebabkan tumor pada tanaman, maka plasmid pada Agrobacterium tumefaciens, disebut dengan T plasmid, atau singkatan dari tumor infection plasmid. Bakteri yang membawa plasmid rekombinan, kemudian diperbanyak untuk diinjeksikan ke tanaman-tanaman target. Pada proses injeksi, bakteri plasmid akan mengirimkan kopi plasmidnya yang mengandung DNA rekombinan, ke dalam DNA sel target. DNA plasmid rekombinan akan membentuk rekombinasi DNA dengan DNA sel target. Sel yang sudah membawa gen asing kemudian dapat diperbanyak melalui metode kultur jaringan untuk dapat dikembangkan menjadi individu yang baru.
Tanaman yang membawa gen asing, disebut dengan tanaman transgenik. Gen asing, akan diterjemahkan melalui mekanisme sintesis protein menjadi RNA, kemudian akan diubah menjadi polipeptida melalui mekanisme translasi, lalu melalui berbagai proses akan diubah menjadi protein fungsional, yang membawa karakter-karakter baru pada tanaman transgenik. Terima kasih, telah menyaksikan video animasi pada modul 6, kegiatan belajar 2.